Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar semuanya ini? Baik. Sehat. Oke. Baik. Syukur, alhamdulillah. Saumnya berjalan lancar ya, Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Sambil ngabuburit ya Pak? Ya, sambil ngabuburit ya, Pak Simon, Pak Jauhari yang sudah terlihat di layar nih. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah hadir. Kita lanjutkan sesi pelatihan kita yang selanjutnya di hari ketiga. Juga Pak Sudarno, terima kasih ini ya. Kemarin sepertinya sudah selesai kegiatan pendampingan ya, dan hari ini sudah beres. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan. Ini sisa waktu kita cukup mepet gitu ya, dan semuanya penting. Kanvanya penting, literasi numerasi tadi terkait dengan AKM juga luar biasa penting. Itu sesuatu yang harus kita sambut ke depan nanti. Kemudian seminar PTK mungkin dan sebagainya. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Hari ini alhamdulillah masih bersama saya untuk menemani sahabat semuanya. Dan di room ini coba kita cek ada berapa orang yang sudah hadir di room. Ada 64, ya memang menurun ya. Kemarin sempat di angka 79 peserta. Tidak apa-apa, tadi mungkin ada karena yang kepentingan pribadi, kepentingan dinas, kepentingan keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir nanti tetap bisa menyimak kegiatan rekod ya pelatihan hari ini sehingga bisa mengirimkan tugas, mendesain dan berkolaborasi bersama. Teman-teman, terima kasih. Di hari kemarin antusiasnya luar biasa. Tugas-tugasnya beberapa sudah ada yang masuk, beberapa belum. Sudah ada yang men-tag ke media sosial, itu hanya beberapa orang karena mungkin nggak sempet ya. Selesai kemarin sore, ibu-ibu langsung masak, bapak-bapaknya tadarus. Tiba-tiba udah malam aja jam 11. Bahkan jam 12 masih ada yang chatting ke saya bertanya, ini masukin kantung tugas seperti apa? Bu, mohon maaf, saya udah di tempat tidur, mau tidur nanti lagi gitu ya. Ini luar biasa semangatnya. Sigana lamun di layanan mah terusnya lebih ke subuh oge gitu nya, saking ingin beres mengerjakan tugas gitu. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya, silakan. Tapi mohon maaf kalau agak lama dibalasnya, itu bukan karena sombong, tapi ternyata yang pesan masuk itu luar biasa banyak. Nah, saya juga ada hal privasi yang harus saya lakukan, tidak bisa melayani all out gitu. Tapi intinya pelayanan akan tetap diberikan, hanya dengan segala keterbatasan tentunya. Teman-teman, kita masuk agenda kita. Saya izin share screen untuk materi hari ini. Ya, silakan ya, hal-hal yang pentingnya boleh di screenshot dan dipastikan nanti jadi bahan untuk kita share ke media sosial. Lalu tag ke trainer ya. Oke. Oke, saya konfirmasi sudah terlihat tayangan materinya? Sudah. Belum. Sudah. Sudah. Kantung. Selamat datang. Selamat datang. Baik. Kantung. Teman-teman, ini adalah day ketiga, hari ketiga. Saya menyebut kita semua adalah pejuang ilmu, wawasan, dan kemampuan. Kenapa? Karena saya ingin kita semua meluruskan niat kita. Kegiatan pelatihan-pelatihan yang diikuti, baik luring maupun daring, obsesinya, niatnya bukan untuk mengejar sertifikat. Karena kita bukan pejuang sertifikat. Kita adalah pejuang ilmu, wawasan, dan kemampuan. Jadi pastikan kalaupun dapat sertifikat, itu hanya bonus. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ketika kita mengikuti kegiatan pelatihan, kita mampu meningkatkan ilmu, wawasan, dan kemampuan kita menjadi lebih keren. Oke. Nah, seperti biasa, saya selalu senang kalau kita mulai sesuatu dari sajian quotes kita ya. Dari sajian quotes inilah yang kemudian akan memotivasi dan menginspirasi langkah kita, 6B kita, dari mulai belajar, berkarya, berkolaborasi, berbagi, bergembira, dan berkah, itu akan lebih optimal. Ada 3 quote yang saya cuplik dari internet. Yang pertama dari Roy T. Bennett. Mulai setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur. Nah, ini dia teman-teman, kunci kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Pikiran positif, ya, berprasangka baik, baik itu terhadap takdir yang terjadi hari ini, ya, sekalipun takdir itu menurut kita tidak baik, tapi tetaplah berpikiran untuk positif. Dan hati yang selalu bersyukur.
Bukankah orang-orang beriman itu ketika diberikan ujian dia bersabar, ketika diberikan kelapangan dan kenikmatan dia bersyukur. Sabar adalah sebuah kebaikan, syukur adalah juga sebuah kebaikan. Quote kedua, hal-hal besar tidak pernah datang dari zona nyaman. Nah, ini anonim. Hal-hal besar tidak pernah datang dari zona nyaman. Jadi teman-teman yang hari ini sudah meniatkan diri hadir dalam pelatihan ini, berarti mereka adalah orang-orang yang keluar dari zona nyamannya. Enaknya kalau jam segini, zona nyamannya adalah tiduran. Ya, tiduran, ya, sambil nonton, mungkin bercanda dengan anak dan sebagainya. Bukan tidak boleh, tentu boleh. Tapi ada orang-orang yang menepikan itu untuk sementara waktu. Mereka memilih untuk keluar dari zona nyamannya dan mereka melakukan eksplorasi pengalaman pembelajaran dalam bentuk kegiatan pelatihan seperti ini. Jadi saya ingin mengatakan selamat kepada Anda semua yang hari ini ada di dalam room virtual ini. Berarti Anda semua adalah orang-orang yang punya inisiasi keren untuk senantiasa belajar dan berkarya, menghasilkan kompetensi yang luar biasa. Karena Anda semua adalah orang-orang yang telah keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir adalah, kegagalan itu penting teman-teman. Karena tanpa kegagalan, tidak ada penghargaan untuk sebuah keberhasilan. Artinya apa? Nah, kecenderungan bahwa sebuah proses kesuksesan itu tentu tidak lahir dari sebuah hal yang instan, tapi buah dari kejatuhan-kejatuhan, kegagalan-kegagalan yang bertubi-tubi. Tergantung sikap kita bagaimana menjadikan kegagalan-kegagalan itu sebagai peluang untuk meraih apa yang kita impikan, yaitu kesuksesan. Nah, teman-teman, agenda kita hari ini adalah yang pertama, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala aktivitas kebaikan pelatihan yang kita ikuti hari ini adalah benar-benar menghasilkan nilai plus tidak hanya untuk kompetensi kita, tapi menjadi pahala ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian luruskan niat kita dalam kegiatan pelatihan ini adalah bukan mengejar sertifikat. Niat kita adalah mengejar ilmu, wawasan dan kemampuan yang lebih baik. Dan juga saya juga mengingatkan tentang komitmen 6B yang kemarin sudah kita gaungkan. Belajar, berkarya, berkolaborasi, berbagi, bergembira, dan berkah. Agenda kedua, ya, kita akan review kegiatan pelatihan hak ke-1 dan hak kedua kemarin. Alhamdulillah secara umum, menurut saya, angkatan ini luar biasa, tepat jika diberikan sebagai angkatan tim penggerak. Karena semangatnya sangat terasa menggema. Nah, contoh nih teman-teman kita ya, Bapak Ibu yang secara usia mungkin sudah senior begitu, tetapi luar biasa ya semangatnya. Ada Pak Jauhari, ada Pak Simon, ada Bu siapa saya lupa gitu ya. Nah ini luar biasa ya, sudah untuk apa saya harus belajar lagi? Tapi ternyata itu motivasi belajar bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Selamat buat rekan-rekan yang hari ini ada dalam pelatihan ini, meskipun dari sisi usia sudah seharusnya beristirahat mungkin dan sebagainya, tapi semangat untuk senantiasa belajar itu luar biasa. Yang ketiga, teman-teman, hari ini kita akan membuat rancangan video pembelajaran, dan yang keempat, kita juga akan membuat video pembelajaran. Harapannya, hari ini kita membuat rancangannya, kita membuat videonya, nanti kita selesai membuat video, selanjutnya adalah apa? Esok hari dengan Bu Dona, video yang sudah kita hasilkan, itu akan kita upload ke sumber belajar di website Rumah Belajar, atau kita masukkan ke channel YouTube kita ya, sehingga nanti bisa dikonsumsi oleh para siswa kita. Nah, ini adalah 3 contoh video pembelajaran yang sudah saya buat. Tadi saya sudah share di WhatsApp. Itu ada 3 video yang sudah saya share. Nah, itu produk video pembelajaran by Kanva Edu. Boleh dilihat di grup WA-nya. Yang pertama adalah video tentang mengenal TIK. Yang kedua tentang gelombang bunyi, dan yang ketiga tentang struktur bumi. Nah, ini memang video-video yang dibuat pada saat ngisi pelatihan seperti ini. Jadi tidak khusus saya membuat sehingga memang tidak maksimal. Tapi paling tidak ini menjadi gambaran video-video tersebut. Silahkan diklik ya. Silahkan diklik, dilihat. Nah, atau kita tonton di sini. Nah, memang anehnya suaranya tidak muncul ini. Settingan Microsoft Teams saya yang belum baik. Tapi tidak apa-apa, kita akan tonton satu persatu. Ini contoh beberapa video pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan Canva Edu. Oke, yang pertama, mengenal TIK. Nah, ini ada materi mengenal TIK. Kita coba klik. Nah, di sini, di bagian bawah ini ada
videonya itu ada saya itu di bagian bawah ya. Ada kecil itu ada foto saya karena di situ saya menggunakan screen recorder. Jadi saya menjelaskan materi yang tampil di layar. Nah, di sini ada video dalam video. Jadi ada video dalam video. Jadi kita memasukkan video ke dalam video yang kita buat. Nah, ini adalah contoh materi TIK. Contoh video pembelajaran yang dibuat menggunakan materi TIK. Nah, teman-teman sambil nonton seperti ini, kalau ngelihat di depan tidak ada suaranya, silakan diklik video nomor 1. Lalu jangan lupa tinggalkan komentar ya. Di YouTube-nya tinggalkan komentar, tapi sudah menonton. Nah, ini kan ada video dalam video. Ya. Oke. Ini yang pertama ya. Nanti silakan diselesaikan. Ada bagian pendahuluan, ada bagian materi, ada bagian quiz di akhir. Nah, ini ada bagian quiz. Nah, ini kita masukkan quiznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran TIK kelas 7 mengenal perangkat Itu TIK. yang pertama ya. Bersama Kakak Denny Rohandi. Tentang Adik yang berbahagia. TIK. Ini yang di bawah nih, ini tentang bunyi teman-teman ya. Jadi kalau kita klik, yang nomor 2 itu tentang bunyi. Nah, ini ada background, di belakangnya ada suara, ada juga screen recordernya, saya yang menjelaskan materi. Nah, ini ada materi-materinya. Bisa ditonton ya, percepat. Ini kan ada video orang yang lagi mendengar. Jadi kita memasukkan video di sini. Bisa ya di kata itu memasukkan video. Dan yang ketiga, ini adalah tentang struktur bumi ya. Nah, ini juga sama. Nah, harapan saya itu nanti rekan-rekan semuanya bisa lebih hebat ya buat video pelajaran seperti ini. Itu ya. Oke, setelah menyaksikan 3 video ini, sekarang saya ingin bertanya. Siapkah kita semua membuat video pembelajaran? Katakan siap. Silakan tulis. Siap, Pak. Siap. Diajarkan dulu, Pak. Insya Allah siap. Baik, karena semuanya sudah siap. Oke. Insya Allah siap. Insya Allah siap, Ibu. Oke, ada yang yang nulis di grup WA. Pak Ishak, Bu Dina, Zuhla, Bu Zuhla, Ibu Yuliani, Bu Muryani, Pak Simon. Siap, semuanya siap. Oke, ini harus ditanya dulu ya, siap enggaknya. Siap banget ya, Bu Yuliani ya. Siap pakai BGT, Pak. Oke, siap gerak. Nggak bisa masuk lagi, ketinggalan. Wah, mana nih? Pak Asep, siapnya ditebalkan. Siap. Ya, Pak Erik. Insya Allah siap. Siap, tapi diajarkan dulu. Pasti dong. Bu Kiki, insya Allah siap. Siap, Pak. Siap. Ya. Asiam, siap. Bu Saryani, siap 86. Oke, Bu Unuy. Bu Yeni. Bu Nurul. Oke. Nah, baik, teman-teman. Karena sudah menyatakan siap, mari kita belajar ya. Kita akan membuat video yang oke. Tapi sebelum kita membuat video, oke, idem kata Pak Johari. Nah, ini dia alur pembuatan video pembelajaran. Yang pertama, alurnya itu kalau kita buat sintaks seperti ini, alur pembuatan video pembelajaran yang pertama tentu harus ada gagasan atau ide. Ya, idenya apa? Nah, gagasan atau ide ini harus kita tentukan. Kita akan membuat video tentang apa? Oke, saya berikan waktu 30 detik untuk mulai berpikir akan membuat video tentang apa. Lalu tuliskan di WA. Contoh, saya akan membuat materi tentang pengukuran besaran, materi IPA. Nah, teman-teman silakan tuliskan. Mau membuat materi tentang apa? Ini pentingnya gagasan atau ide. Saya nggak akan ke yang lain dulu. Gagasan atau ide. Silakan tuliskan. Bunyi. Oke. Getaran gelombang.
elastisitas, ciri makhluk hidup, peta, sifat bahan, dinamika penduduk, sistem gerak manusia, statistika, kingdom animalia. Oke. Bangun ruang sisi lengkung. Ada yang lain? Materi IPA, ekonomi, matematika, biologi sudah ada. Interaksi sosial, sosiologi, menulis cerita inspiratif, bahasa ya, macam-macam web browser, TIK, elemen dalam tari, ya, guru tari, Sally, ada lagi? Oke. Baik, struktur lapisan bumi. Oh, ada juga yang mirip saya tadi ya. Bagus Bu, boleh sudah ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah memiliki gagasan atau ide. Nah selanjutnya, ketika kita sudah memiliki tata surya, oke. Ketika kita sudah memiliki gagasan atau ide, selanjutnya kita akan membuat rancangan video supaya lebih terarah. Jadi gagasan itu kan hanya di pikiran, hanya di kepala kita. Nah selanjutnya gagasan atau ide itu akan kita aktualisasikan dalam bentuk media, yaitu dalam bentuk lembar kerja, rancangan video. Selanjutnya adalah pengumpulan aset. Nah untuk pengumpulan aset ini nanti bisa di Canva atau dari luar Canva. Elaborasi ide, hadirkan kreativitas, ini yang paling penting, login ke canva.com, pilih template video, dan eksekusi ide. Eksekusi ide itu maksudnya kita merancang. Setelah itu baru kita review karya kita. Kalau sudah oke, baru kita publish. Nah, secara umum inilah tahapan dari pembuatan video pembelajaran. Next. Nah, ayo kita gaskan teman-teman ya. Kita mulai bagaimana kita bisa merancang video pembelajaran. Ya, kita harus punya ambisi, punya mimpi, ya, punya courage, apa itu? Kreativitas, kemudian dan harus fokus. Agar kita bisa optimis, sehingga kita mampu menghasilkan karya-karya yang inovatif dan ujungnya adalah kesuksesan. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai masuk ke canva.com. Oke. Ya, siap-siap ya, silakan Canva-nya disiapkan. Kita akan mulai bekerja. Oke. Ya, yang pertama kita diminta untuk membuat rancangan video atau lembar kerja. Oke. Nah, rancangan video atau lembar kerja itu ada di kelas. Saya sudah posting. Silakan masuk ke kelas tim penggerak. Dari kelas tim penggerak. Ya, semuanya sudah masuk ya di kelas tim penggerak. Nih tampilan saya bisa dilihat di depan. Coba lihat tim penggerak, teman-teman. Di sini ada, nah ini. Nah, ada rancangan video nih. Tolong diklik ini. Rancangan video. Ya, silakan diklik rancangan video. Oke. Pada saat diklik, seperti biasa, silakan pilih make a copy, buat salinan. Salinan. Pilih buat salinan, seperti kemarin. Ya. Sudah. Sudah ya. Kalau setelah dibuat salinan, nanti teman-teman lihat di situ ada 2 halaman. Nah ini lihat nih, seperti kemarin ya. Gurunya akan memberikan contoh. Nah, nomor 1 ini di halaman pertama, ini adalah contoh dari Pak Gurunya. Di sini ada judulnya rancangan video. Judul videonya pengukuran besaran fisika. Kemudian ada foto saya, ada nama dan juga asal sekolah. Kemudian tujuan pembuatan video. Ini dituliskan, siswa memahami hakikat pengukuran, jenis alat ukur, dan cara menggunakan hasil pengukuran. Nah, saya perbesar. Oke. Nah, ini ya. Jadi ada tujuan pembuatan videonya apa, teman-teman harus tuliskan. Buat video itu buat apa. Pembukaannya nanti harus ada tulisan judul materi, nama pendidik, asal sekolah, gambar atau video yang sesuai judul, dan logo sekolah. Nah, katanya di videonya harus ada itu. Nanti untuk yang pembukaan ini tinggal di copy aja, disamakan aja, nggak usah diganti-ganti. Kemudian poin materi. Nah, kalau poin materi itu harus menyesuaikan dengan materinya. Karena saya materi IPA, di sini
ada materi tentang definisi pengukuran, jenis besaran fisika, alat ukur, cara menyatakan hasil. Yang sebelahnya ini ada penutup, kuis, ucapan terima kasih, salam semangat, reminder 5M, dan protokol kesehatan. Untuk pembukaan dan penutupan itu bisa sama atau beda, silahkan. Kalau sama ini tinggal diklik, di copy paste aja. Kalau mau beda teman-teman, ya itu silakan dibuat. Tapi secara umum ini sama aja lah ya. Untuk pembukaan dan penutup kita samakan. Yang beda itu hanya tujuan, judul, foto, nama, dan poin materi. Itu pasti beda. Dan tentunya quotes. Nah, sajian quotes. Teman-teman harus menuliskan quote-nya nanti di bawah. Nah, saya buat quote lagi di sini. Peruntungan adalah dividen keringat. Semakin banyak kamu berkeringat, semakin beruntung dirimu. Nah, teman-teman harus mengerjakan di halaman kedua. Nah, ini kan kosong nih. Pak, kerjakannya di mana? Ngerjakannya di halaman kedua. Lihat, di halaman kedua. Di sini ada foto, sudah ada bingkainya. Nanti langsung masukkan ke bingkai. Ada nama, judul, kompetensi dasar, pembukaan, poin materi, penutup, baru sajian quote. Nah, sampai sini paham ya? Oke. Baik. Sekarang saya akan masuk dari akun siswa. Sebentar ya, saya akan masuk dari akun siswa supaya kita bisa barengan. Oke. Saya dulu share screen-nya. Kita akan masuk dari kelas siswa. Oke. Saya akan share screen lagi, kelas siswa. Nah, ini dia. Ini adalah siswa Denny ya, yang akan mengirimkan tugas ke Pak Guru. Ini teman-teman, tampilan saya sama seperti rekan-rekan nih. Ini adalah kelas siswa saya. Oke, saya akan masuk ke rancangan video. Saya klik, lalu saya pilih buat salinan. Buat salinan. Oke. Ya, yuk kita sama-sama mengerjakan. Ya, silakan tuliskan judul videonya apa. Tuliskan judul videonya. Misalkan tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Tuliskan ya. Kompetensi dasarnya itu tolong diganti ya. Jadi tujuan pembuatan video. Itu belum sempat saya edit kayaknya. Jadi kompetensi dasarnya diganti dengan, nah kita ganti. Ini ada kompetensi dasar tadi. Teman-teman klik aja. Tujuan pembuatan video. Oke. Nah, Pak, gimana nulisnya nih, Pak? Ini tujuan pembuatan video, tapi bawahnya susah nulisnya. Silakan pilih teks. Pilih teks, lalu pilihkan subjudul. Nih, ada subjudul. Tambahkan subjudul. Nah, ini. Lalu tarik ke atas. Ya, silakan tuliskan tujuan pembuatan videonya apa. Misalkan, siswa siswa memahami apa ya, perubahan ke percepatan benda akibat perubahan gaya dan massa benda. Nah, ini kan bunyi hukum 2 Newton ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, silakan nanti disesuaikan. Diperbesar saja ya. Nah, kita perbesar. Ya, sama ini teman-teman sambil ya, sambil dibuat ya. Oke. Nah, ini tujuannya. Siswa memahami perubahan percepatan benda akibat perubahan gaya dan massa benda. Oke. Ini adalah tujuan pembuatan video yang saya buat. Silakan sambil dipikirkan dan dibuat. Nah, selanjutnya adalah pembukaan. Ini pembukaan yang mana? Pembukaan jangan bingung, ini di copy aja. Jadi kembali ke halaman 1, diklik, lalu klik kanan, salin atau copy, lalu paste, tempel. Tempel di sini.
Pel. Nah, jadi ini mah tinggal dipindahin aja, nggak usah ngetik. Selanjutnya penutup dulu. Penutup itu juga copy paste aja, nggak usah nulis. Jadi maju ke halaman 1, penutupnya ini diklik, klik kanan, copy atau salin, lalu di bawahnya klik kanan, tempel atau paste, klik. Nah, seperti ini. Untuk penutup begini aja. Jadi pembukaan dan penutup kita samakan saja. Penutupnya nanti ada kuis, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Selanjutnya poin materi. Nah, ini ada poin materi. Poin materi tentu beda-beda. Teman-teman bahasnya apa? Karena saya membahas hukum 2 Newton, maka saya akan, nah ini tambahkan teksnya ya, subjudul nih. Tambahkan teks, klik. Lalu tarik ke sini, masukkan. Misalkan apa materinya? Definisi hukum 2 Newton, apalagi? Faktor penyebab perubahan percepatan benda. Nah, ini kan jadi besar ya. Ini dikecilkan dulu hurufnya. Pilih aja 23 misalkan. Oh, terlalu kecil, Pak. Ya udah naikkan. Klik tombol plus. Ininya geser dulu. Ini dia. Ada berapa materinya misalkan ya? Nah, kita besar definisi hukum 2 Newton, faktor penyebab perubahan. Ada apa lagi? Misalkan hukum 2 Newton pada sistem benda. Nah, misalkan ini ya. Jadi materinya saya ada 3 nih. Definisi hukum 2 Newton, faktor penyebab perubahan benda, dan aplikasi hukum 2. Oke, warnanya karena belakangnya hijau, saya ganti putih supaya kontras. Nah, kalau putih lebih kontras. Pak, mau pakai numbering, Pak, atau balet? Boleh. Ininya di double klik. Lalu balet seperti ini, daftar. Ini klik. Nah, jadi mendaftar. Oke, kita pilih rata kiri, kanan, tengah. Kita pilih rata kiri. Lalu kita kecilkan supaya masuk ke dalam layout. Nah, udah. Tak. Gitu. Selanjutnya apa? Quotes. Quotes-nya Pak belum. Oke, sajian quote. Ini tinggal di copy paste aja. Nah, klik kanan, salin, klik kanan, tempel. Nah, jadi ada 2. Tuh. Yuk kita isi quote-nya. Apa itu? Ya. Misalkan quote-nya, pastikan hidupmu terarah dengan RTW. Apa itu? Rencanakan, tuliskan, dan wujudkan di suksesmu. Nah, ini quote-nya teman-teman. Nah, ini quote-nya beda-beda. Kasih tanda kutip. Oke, kita teratur. Yuk. Pak Denny punten itu Ya. Untuk sajian quotes-nya itu ngarang apa? Ngarang. Quote-nya ngarang sesuai dengan hati ibu hari ini. Terima kasih, Ya. Saya nanti belajar dari quote-nya ibu. Saya tuh senang kalau ada quote tuh jadi motivasi gitu ya. Pak Denny punten itu yang mic-nya masih nyala, tolong bisa dimatiin nggak ya? Berisik soalnya. Tolong dong, yang mic-nya masih nyala dong. Mengganggu ya Bu ya. Ini Sangat mengganggu Pak Denny. Oh, ya udah saya mute all dulu ya teman-teman. Saya juga sebenarnya terganggu Bu. Oke. Nah, sudah saya mute all ya. Oke, nanti sering-sering lihat ke bawah ya mic-nya ya, atau ke atas. Maaf, ke atas. Itu mic-nya nyala atau enggak gitu ya, supaya temannya enggak terganggu. Oke, saya kembali ke presentasi kita. Mana tadi? Nah, ini dia. Ya, quote-nya teman-teman itu sesuai dengan hati teman-teman. Kan pasti kita punya quote ya dalam hidup ini yang menjadi penyemangat dan motivasi. Pastikan hidupmu terarah dengan RTW. Rencanakan, tuliskan, dan wujudkan mimpi suksesmu. Nah, oke. Gitu. Nah, ini saya sudah selesai nih. Cepat kan ya? Untuk, oh fotonya belum Pak? Iya, fotonya belum. Nah, tapi bingkainya sudah ada nih, bulat.
Nama dulu aja lah. Ini ada nama lengkap nih. Tulis namanya yuk. Namanya ini adalah siswa Dero. Kang Dero ya. Kemudian asal sekolahnya Pak. Ya udah, ini klik kanan copy, salin, klik kanan paste tempel. Nah, asal sekolahnya tulis. Ini fotonya kita klik. Nah, lalu kita masukkan ke dalam bingkai. Oke. Ya, terpotong juga. Jangan yang ini. Berarti nyari fotonya harus yang pas ya, supaya nggak terpotong oleh bingkai. Kita cari lagi. Ada nggak foto yang nggak terpotong bingkai? Nah, kalau ternyata kepotong lagi ya bingkainya aja yang diganti. Nah, coba. Bagaimana dengan foto yang ini? Apakah terpotong bingkai? Kita klik. Lalu kita masukkan ke dalam bingkai. Lumayan lah. Tidak terpotong bingkai. Hanya kita kecilkan aja. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, tuh. Berarti tugas saya akan saya kirimkan ke guru. Nah, ini dia rancangan video saya. Materinya hukum 2 Newton. Tujuan pembuatan videonya, siswa memahami perubahan percepatan benda akibat perubahan gaya dan massa benda. Pembukaannya ini di copy paste aja, ada tulisan, judul, nama, asal sekolah, gambar, dan logo sekolah. Penutupnya juga sama, ada kuis, ucapan terima kasih, salam semangat, dan prokes 5M. Ini poin materinya, definisi hukum Newton, faktor penyebab, aplikasi, dan quote-nya. Pastikan hidupmu terarah dengan RTW. Tuh teman-teman, udah selesai? Kalau sudah selesai, jangan lupa nih, seperti kemarin. Klik di pojok kanan atas, kirim ke guru. Pilih nama gurunya, Pak Denny, lalu berikan ulasan. Seperti kemarin ya, ini karakter nih. Yang terhormat Pak Guru, ini tugas saya serahkan. Saya serahkan, mohon dinilai. Oke. Nah, biasanya assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum. Yang terhormat Pak Guru, nah ini tugas saya serahkan. Mohon dinilai. Gitu. Mohon dinilai. Oke, kalau sudah, kirim ke gurunya. Jreng. Nah, terkirim. Anda mendapatkan email saat desain telah ditinjau. Tinggal ini menunggu feedback masukan. Oke, sudah selesai. Ini adalah tugas untuk membuat lembar kerja ya, rancangan video. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Apakah sudah selesai? Gimana teman-teman? Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah. Coba kita cek ya di akun guru, siapa yang sudah mengirimkan. Saya coba Pak cek, Pak. Oh ya, oke Bu, siap. Kita akan cek nih siapa saja yang sudah mengirimkan ke guru. Kita cek. Mana ya? Nah, ini kayaknya. Oke. Nah, kita cek nih, ada notification di saya. Saya klik nih, tanda lonceng ini. Kita klik. Siapa yang sudah masuk? Oke. Ibu Nur Hasanah, sudah masuk Bu Nur Hasanah. Siapa? Ibu Anissa Widi Sundari, sudah masuk Bu Anissa. Dan siswa atas nama Kang Dero. Nah, jadi baru 3 yang mengirimkan rancangan video. Oke, itu bisa ditunda dulu. Nanti sampai malam seperti biasa. Nanti kerjakan lagi, lalu kirim ke gurunya. Itu bisa nanti teman-teman. Nah, sekarang setiap kita sudah membuat rancangan
video. Sekarang kita akan membuat videonya. Oke, bagaimana cara membuat videonya? Masih di tim penggerak angkatan 6, silahkan cari di bagian, kita ke beranda ya, kita ke beranda. Nah, teman-teman, alhamdulillah, di saya juga sudah azan, Ibu. Ya, mic-nya di mute dulu, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke beranda, tapi tetap ya di tim penggerak. Ini di sini, ini kan ada untuk Anda presentasi, media sosial, video, produk cetak, dan sebagainya. Silakan pilih video. Nah, di video ini, yang mana ya? Banyak sih, ada video Facebook, video saja, video seluler, kolase. Coba kita klik yang video. Kita klik yang video. Ya, kita klik yang video, apakah yang video atau presentasi video. Nah, nanti kita cek ya, yang mana yang akan kita pilih. Oh iya, benar yang ini. Oke, semua sudah sampai sini ya, video. Nah, ini adalah video yang akan kita buat nih. Ingat tadi judulnya apa? Nah, sebelum kita mengotak-atik lembar kosong ini, kita ganti dulu judul di bagian atas nih. Desain tanpa judul. Kita ganti. Nah, saya yang pertama tadi akan membuat pengukuran besaran. Nah, pengukuran besaran materi saya ya. Yang pertama, pengukuran besaran. Nah, jangan lupa di depannya berikan nama Dero. Nama ibu dan bapak. Oke, Dero. Sudah klik? Oke. Ini adalah pengukuran besaran. Tadi di bagian pembuatan video ini di halaman 1 kita adalah bicara tentang pembukaan ya tadi ya. Kita bicara pembukaan. Yuk kita cari nih. Pembukaan mau cari video yang mana? Di sini sudah ada nih video pendidikan. Kita klik ya. Ini ada video pendidikan. Kita klik. Kita lihat. Oke. Kita cari untuk pembukaan. Yang mana nih untuk pembukaan ya? Oke, kayaknya yang ini bagus nih. Nah, yang ini bagus nih kayaknya nih. Kita klik yang ini. Kita pilih salah satu. Misalkan yang ini. Klik. Nah, ini untuk video pembukaan. Ya. Nah, ini kan sebenarnya ini adalah video. Nah, kalau teman-teman punya video yang lagi tertawa seperti ini, bisa nih. Bisa diisikan ya. Tapi saya kan nggak punya. Kalau nggak punya, ini delete aja. Ini delete. Nah, ini sudah ada template. Kita cari video tentang alat ukur ya. Ini kan saya materinya alat ukur. Oke, videonya nanti saya tulis dulu aja ininya. Jenis-jenisnya nih. Oke, silakan. Tadi harus ada apa? Harus ada judul video katanya. Pengukuran fisika. Nah, harus ada judul video. Ini tentu nanti silakan disesuaikan ukurannya supaya masuk. Oke. Nah, pengukuran fisika. Nah, ini tulis sekolahnya. Sekolahnya di mana? SMA N1 Taman Sari. Oke, ini terlalu besar. Oke. Kemudian di bawahnya ini berikan nama kita ya. Berikan nama kita karena harus ada nama tadi, logo sekolah, apalagi ya. Judul, asal sekolah. Oke, di sini berikan identitas kita. Nah, seperti itu. Hello-nya sudah, hello there-nya sudah, nggak apa-apa. Ini ada gambar cuci tangan. Nah, ini nggak nyambung nih. Ini hapus aja. Oke. Kita hapus gambar yang cuci tangannya. Terus apa lagi? Kita harus memasukkan logo sekolah katanya. Oke, masuk ke bagian unggahan. Kita cari logo sekolah. Oke, saya masukkan logo Kabupaten Bogor aja. Klik logo Kabupaten Bogor. Kita geser-geser, kita simpan di pojok kiri. Nah, ini logo Kabupaten Bogor. Lalu logo, misalkan saya mau memasukkan logo Rumah Belajar. Klik. Nah, ini logo Rumah Belajar. Ini adalah di sebelah kanan misalkan. Oke. Nah, seperti itu. Oke, halaman 1 tinggal saya memasukkan video. Video yang berkaitan dengan pengukuran fisika. Syukur-syukur ini sebenarnya video rekan-rekan di sini ya. Oke, kita cari videonya yang berhubungan dengan pengukuran fisika. Kita cari ke bagian video. Mana video? Nah, di sebelah kiri ini ada video. Kita klik video. Lalu kita cari apa ya? Alat ukur aja lah. Kita cari alat ukur, ada nggak ya? Alat ukur.
ternyata ada alat ukur ada. Ini sesuai lagi ya, ada jangka sorong, mikrometer skrup tuh ya. Ada multimeter gitu kan. Wah, ternyata banyak. Oke, saya akan masukkan satu jenis alat ukur ya. Ini dia. Saya akan masukkan video yang ini, Edu ini ya. Ini mikrometer skrup nih. Saya klik. Nah, ini dia, video mikrometer skrup. Tuh, teman-teman. Ya, orang sedang mengukur gerigi dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, ini akan saya masukkan ke dalam bingkai. Klik, masuk bingkai. Nah, masuk bingkai. Kemudian di sini ada buletan kuning kecil nih. Sayang ini kalau tidak dimanfaatkan buletan ini akan saya manfaatkan untuk foto saya. Ya, Mohon jadi, maaf Bapak, ya Bu. maaf mengganggu dulu Pak. Ini Ya. untuk mencari, kalau Bapak ngetik alat ukur pakai bahasa Indonesia kan langsung keluar. Punya saya kok masih dalam bahasa Inggris, cara nyetingnya gimana ya Pak? Oh iya, nyetingnya itu coba Ibu masuk di beranda, itu ada setting bagian atas pengaturan akun. Di bagian atas ada gambar gerigi, pengaturan akun, coba. Nah, terus nanti akan ada bahasa. Ini tampilan saya terlihat nggak? Bahasa. Iya, di bagian bahasa sebentar. Akun Anda, terus bahasa. Iya. Nah, itu klik, lalu cari Indonesia. Siap, bentar Pak. Ya, ketemu. Oke, lalu Ibu refresh. Ini bagian atas refresh. Iya, siap. Oke, siap. Terima Lanjutkan ya. kasih Bapak. Siap, lanjutkan. Oke. Nah, teman-teman, ini ada bolong kecil nih, buletan warna kuning nih. Saya akan masukkan foto ke sini. Tapi sebelumnya saya akan masukkan bingkai dulu supaya jadi bulat. Nah, ini masuk ke elemen, lalu pilih bingkai. Nah, tapi sudah ada nih ya, bulat nih. Kita tarik bingkainya, lalu kita geser-geser bingkainya supaya seukuran dengan buletan ini. Oke. Nah, terputar. Fotonya juga nanti kecil kok. Nah, bingkainya seperti ini. Nah, bingkainya ini masih di depan. Posisinya kita klik, lalu kita mundur. Atau ke belakang. Jangan ke belakang, mundur aja. Nah, mundur. Kalau ke belakang layar ya. Kalau mundur, hanya mundur satu langkah. Oke. Nah, saya akan masukkan foto ke dalam bingkai kecil ini. Ini ke dalam bingkai kecil ini saya akan masukkan foto. Berarti caranya, saya masuk ke unggahan, cari foto saya yang tadi. Oke, tadi fotonya kepotong terus ya. Coba yang inilah. Klik fotonya, lalu kita masukkan ke dalam bingkai. Klik. Masuklah. Masuk, tapi kepotong ya. Gesernya dikit. Nah, seperti itu. Ya, yang penting siswanya tahu lah kalau ini ada Pak Denny di sini. Jadi Pak Denny yang mengerjakan. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi fotonya kecil nggak apa-apa. Oke, halaman 1 yaitu tentang apa ini? Pembukaan tentang judul itu sudah selesai. Di sini sudah sesuai yang diharapkan ya. Ada judul, kemudian ada identitas sekolah, logo, ya, video dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke bagian materi teman-teman ya. Tadi di rancangan saya akan menjelaskan dulu tentang definisi pengukuran ya. Saya akan menjelaskan tentang definisi pengukuran. Berarti saya harus masuk ke tambah halaman. Kita tambah halaman di sini. Kita masuk ke slide kedua. Nah, saya akan menjelaskan tentang definisi pengukuran. Tapi saya harus cari dulu template videonya. Karena jangan sama dengan yang pertama. Kita cari, masuk ke elemen, ke template. Nah, kita cari nih, mau yang mana nih? Untuk di halaman kedua ini. Karena di sini kita akan bicara tentang materi. Oke, kita cari enaknya yang mana ya? Nah, ini dia. Di sini ada gambar papan tulis nih. Nah, ya. Kita klik. Ini untuk materi kedua. Ya, untuk halaman kedua. Nah, ini enak banget ya. Di sini ini sudah disediakan nih. Ini tinggal kita klik. Apa yang mau ditulis di sini? Definisi pengukuran. Definisi pengukuran. Nah, saya akan memasukkan definisi pengukuran dari sebuah sumber. Nah, saya akan copy paste ya materi tentang definisi pengukuran. Ini kita langsung simpan saja di sini. Ini dia materinya. Wow, besar sekali ya. Kita kecilkan 25 saja.
Nah, ini materinya. Pengukuran dapat diartikan, oke, saya ulangi lah. Saya pakai teks aja, saya pakai teks, lalu saya pilih subjudul, lalu saya copy di sini. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah materi tentang pengukuran. Tentu harus disiapkan dulu ya materinya ya. Pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Oke, sudah selesai definisi pengukuran. Oke, kemudian di sini ini ada tulisan kecil nih ya. Nah, misalkan ini mah kata-kata ini nggak wajib ya. Yuk pahami gitu ya. Karakter aja ini. Yuk pahami. Nah, gitu. Ini adalah slide kedua, yaitu tentang definisi pengukuran. Nah, di sini terserah nih mau dimasukkan apa. Misalkan mau dimasukkan tentang apa ya? Karena ini definisi pengukuran, saya akan mencari video di sini tentang mengukur. Coba. Mengukur, ada nggak? Oh, ada nih video bapak-bapak lagi mengukur. Atau ada yang lagi menggunakan apa ini? Ya, alat ukur ya, penggaris gitu ya, itu tuh. Nah, saya akan masukkan nih video yang ini nih. Klik, saya masukkan. Nah, ini dia video tentang pengukuran. Jadi ini memperjelas pesan bahwa ini adalah aktivitas pengukuran. Kita akan coba geser nih yang ini. Oke, kita geser mau di mana ini? Apakah mau pakai bingkai atau tidak? Misalkan ini untuk memperjelas videonya, atau saya simpan dulu tata letak untuk videonya. Misalkan dia agak di atas. Atau bisa aja dia jadi layout kita, bisa aja. Nah, jadi ada di belakang definisi gitu ya. Itu sangat mungkin. Jadi kata-katanya di depan. Nah, seperti ini. Itu bisa definisinya ke ataskan, kata-katanya di sini. Jadi nanti itu akan ada video yang jalan gitu ya. Tuh. Jadi pada saat menjelaskan definisi, di situ juga ada video yang backgroundnya tuh video gitu ya. Nah, itu bisa. Ini misalkan digeser agar masuk ke dalam areal yang diinginkan. Nah, seperti ini. Tuh, coba ya. Oke. Kita akan slideshow dulu, kita akan review dulu 2 slide ini. Ya, oke, kita klik bagian play di bagian atas. Ini total video saya baru 35,4 detik ya. Kita klik. Oke, ini dia videonya. Belum ada suara, belum ada narasi dari saya ya. Semuanya masih menggunakan hasil desain kita. Nah, ini slide pertama. Nah, ini aja udah menarik ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena template-nya keren. Ini di slide pertama. Pak, ini terlalu lama nih slide pertama, bisa nggak dipendekin waktunya? Ya, tentu bisa nanti. Ini sepertinya videonya kelamaan nih. Nah, ini di slide kedua nih, jadi menjelaskan definisi pengukuran, ada juga aktivitas pengukuran di belakangnya videonya. Tuh, kan seru kan ya kalau kayak gini. Terus nggak butuh waktu lama lagi membuatnya. Oke, sepertinya tadi video yang ini terlalu lama nih teman-teman. Video yang mikrometer ini. Ini kita persempit, ini kita klik, lalu pilih di atas nih, ada gambar gunting, 26,4 detik, ya iyalah kelamaan. Kita pilih, lalu kita geser. Misalkan menjadi 10 detik saja. 10 detik. Ya. Nah, ini jadi 10 detik nih. Sehingga total video saya 2 halaman ini jadi 18,7 detik. Oke. Terus selanjutnya, tadi video yang ini terlalu kontras. Saya mau hilangkan kontrasnya supaya agak berbayang. Nah, ini klik yang gambar catur ini. Transparansinya kurangi, jadi 50% misalkan, sehingga kalau kita klik, nah gambarnya tidak akan terlalu tajam, sehingga tulisan kita akan lebih terlihat. Oke, kita baru 2 halaman. Saya cek WA dulu. Ya, saya cek grup kita dulu. Ada pertanyaan apa? Nggak ada suaranya, Pak. Suara yang mana nih? Oh, suara yang YouTube tadi mungkin ya? Oke, nyimak Bu Wik. Oke, terima kasih. Ya, kenapa Bu Ambar ini? Silakan join now. Lanjutkan Pak. Oke, siap. Lanjutkan. Baik, ini adalah slide kedua teman-teman. Sekarang saya akan masuk ke slide ketiga. Oke, tambah halaman lagi. Nah,
pada saat masuk ke slide ketiga, kita juga mau menambahkan template apa? Apa Video punten tampilannya nggak kelihatan, Pak? Nggak kelihatan? Iya. Apa Yang- di laptop saya ini yang masalah ya? Yang lain Nggak gimana? kelihatan materinya. Ada Kak, ada kelihatan jelas. Kelihatan. Ada kelihatan. Pak. Iya, ya. Kemungkinan sinyal mungkin Bu Jelas. jelas katanya. Jelas. Oke. Ibu sinyal Bu, di refresh Bu. Oh Sinyal iya. yang kayaknya itu Pak, bagus kok di saya. Iya, Bagus. alhamdulillah. Kita lanjutkan ke slide ketiga. Nggak kelihatan tampilannya gimana? Oke. Di slide ketiga ini kita pilih lagi template-nya. Cari lagi videonya. Mau yang mana nih videonya? Saya mau menjelaskan tentang besaran-besaran fisika di sini. Jenis-jenis besaran fisika. Oke, nah saya akan memilih template yang ini. Nah, yang ini ya. Saya akan memilih yang ini untuk menjelaskan materi tentang besaran dalam fisika. Nah, oke, kita masuk ya. Yang ini teman-teman, judulnya kita ganti nih. Kita ganti dengan besaran, ya huruf besar ya. Besaran fisika. Nah, besaran dalam fisika. Oke, ini kita naikkan dikit. Besaran fisika. Oke. Nah, besaran fisika itu ada dua ya. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Itu materinya. Berarti saya akan menulis di sini, saya masuk teks. Di sini kita tambahkan subjudul. Nah, yang ini besaran turunan. Nah, besaran turunan di sini. Yang satu lagi, ini kita tinggal copy paste aja. Salin, klik kanan, tempel. Ini naikkan ke atas. Ini adalah besaran pokok. Nah, seperti itu. Ya. Sekali lagi, ini semuanya adalah creativity kita ya. Oke, ini dia besaran fisika. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini ada subscribe. Ini kita ganti dengan informasi yang lain lah ya. Oke, pastikan pahami jenis besaran. Nah, ini mah pelengkap aja karena ada lahan kosong, kita lengkapi di sini. Oke, yang ini nggak kepake, hapus. Jangan dipaksakan harus dipakai ya kalau nggak kepake. Oke, pastikan pahami jenis, pastikan pahami dua jenis besaran. Pastikan kalian ya ke siswa ya. Pastikan kalian pahami dua jenis besaran. Oke. Nah, ini besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini kita agak besarkan untuk lahannya biar bisa lebih besar. Nah, ini di copy paste. Oke. Mundur. Nah, besaran fisika itu ada besaran pokok dan turunan. Nah, sekarang bisa saja kita mendefinisikan ya. Oke, kita mendefinisikan pengertian-pengertian dari besaran pokok ini apa. Boleh, tapi jangan terlalu ribet ya. Jangan terlalu banyak. Oke, kita masuk ke tambahkan sedikit teks. Kita teks lagi. Oke. Misalnya masukkan materinya masukkan ya. Besaran pokok adalah kita masukkan. Besaran pokok adalah apa itu? Besaran yang nilai bukan nilai ya, yang satuannya telah ditetapkan secara standar internasional. Nah, misalkan seperti ini. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan secara standar internasional. Oke. Ini bisa kita bagi dua ya teksnya. Oke. Ini kita tarik ke sini. Tarik, kita geser-geser. Oke. Kita geser-geser. Rata kiri kanannya menyesuaikan. Misalkan mau rata kiri, silahkan. Masukkan ke dalam layout kita. Ya, jenis hurufnya terlalu sederhana. Mau nyari huruf yang lain boleh. Misalkan Argrandir ini. Wah, terlalu tegas. Cari Quicksand. Nah, Quicksand aja. Ini jenis Quicksand. Saya mau di tengah-tengah, boleh. Silahkan, klik. Nah, ini dia. Itu adalah besaran pokok, itu adalah besaran turunan. Oke. Selanjutnya definisi besaran turunan. Ini tarik ke bawah, kita copy paste aja. Lalu kita masukkan.
materinya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, kurang lebih seperti itu. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Cukup nih materinya nih. Jadi ini membahas besaran fisika, ada besaran pokok, besaran turunan. Nah, selanjutnya kita bisa tetap menuliskan di sini ya, apa saja yang termasuk besaran pokok, apa saja yang termasuk besaran turunan. Mau dimasukkan di sini boleh, mau dibuat halaman baru juga boleh. Karena di sini lahannya masih ada, ya. Karena lahan saya masih ada, saya akan memasukkan contoh-contoh dari besaran-besaran itu di sini, ya. Jadi kita akan masukkan. Contoh ada 7 besaran pokok ya. Kita akan tuliskan apakah kita harus pakai elemen, boleh saja elemen kebentuk ya. Atau cari elemen perekat. Nah, cari elemen perekat. Kita klik perekat. Nah, ini jadi seperti semacam itu ya, apa solatif gitu ya atau apa gitu. Oke, kita cari nih perekat, lalu kita pilih salah satu, misalkan yang ini. Oke, kita pilih yang ini perekatnya. Nah, kita simpan di sini. Nah, lalu kita masukkan nih jenis-jenisnya apa yang termasuk dengan besaran pokok. Satu lagi ya sekalian ya, besaran turunan kita pilih perekatnya yang mana. Misalkan untuk besaran turunan perekatnya yang ini. Oke. Nah, ini adalah untuk besaran turunan. Tapi terlalu ini ya kalau warna ungu. Kita cari warna yang pingin yang lebih ngejreng gitu ya. Kita cari untuk, nah misalkan yang ini. Klik. Nah ini ya. Ininya kita geser. Miringnya. Kita geser. Kita simpan di sini. Oke. Nah kalau yang bawah ini ternyata mengganggu, ini kita simpan aja dulu di sini. Kalau nanti bisa dipakai, kita pakai. Kalau enggak usah. Oke. Nah, yuk kita masukkan. Besaran pokok, masuk lagi ke teks, cari lagi materinya, masukkan. Besaran pokok itu diantaranya adalah massa, gitu ya, panjang, waktu, ya, massa panjang waktu, suhu, gitu ya, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. 7 enggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya benar, sudah 7. Nah, selanjutnya ini kita masukkan ke dalam bingkai. Hurufnya kegedean, Pak. Ya, jadi kecilkan, silakan. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, jadi ini adalah materi yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan besaran pokok dan contohnya, gitu ya. Ini bisa diganti jadi warna putih, terlihat nggak? Oh, nggak bagus ya. Warna apa bagusnya? Merah. Oh, merah malah mati. Misalkan tetap hitam. Oke. Tapi hurufnya diganti. Quicksand. Oke. Klik. Nah, itu dia. Massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus listrik. Nah, sekarang besaran turunan. Juga ini harus ada contohnya. Ini kita tinggal klik kanan, salin. Lalu klik kanan, tempel. Nah, ini oke, besaran turunan apa saja? Misalkan luas, volume, luas, volume, tekanan, gitu ya. Apalagi Bu? Gaya, Masa jenis. massa, jenis, gitu ya. Satu lagi Bu? Impuls, gitu ya. Ya. Momentum. Nah, misalkan cukup lah gitu. Oke. Nah, kita sudah memasukkan nih ya. Jadi besaran pokok ini, besaran turunan ini. Oke. Nah, sekarang saya ingin ada gambar panah goyang-goyang ya. Ingin ada panah goyang-goyang. Ini kita agak geser dikit. Oke, berarti kita masuk ke mana? Kita masuk ke elemen, lalu pilih stiker. Stiker panah. Stiker panah. Oke, nah ini ya. Stiker panah. Tapi ini nggak goyang-goyang, berarti carinya stiker aja, supaya goyang.
Oke. Nah, ada nggak yang goyang-goyang stiker terkait dengan, nah itu udah mulai ada ya. Kita cari nih. Kita cari panahnya. Nah, ini nanti menyesuaikan saja ya, apakah mau pakai panah atau enggak. Nah, misalkan yang ini nih, kita klik. Nah, ini panahnya dikecilkan, lalu digeser. Nah, kepanjangan Pak, ya udah kecilin. Oke, jadi ada gerakannya di situlah ya. Satu lagi, misalkan yang ini klik. Nah, ini dia panahnya. Nah, tapi ini nggak bagus, samain aja biar nggak terlalu rame. Nah, ini dia. Oke. Ya, rasa-rasanya di sini nggak perlu masukkan video ya, cukup. Jadi jangan terlalu lebay juga. Hampir di setiap slide ada videonya. Malah nanti jadi kontraproduktif. Cukup seperti itu. Nah, ini judulnya saya ganti. Nah, yang ini perlu nggak Pak nih? Yang ini nih, tadi ya yang kita umpetin nih. Oke, nah ini kalau perlu, ya mungkin hurufnya dulu dipilih ya yang agak lebih santun, lebih halus. Lato, kita pilih lato. Oh, lato sama, dipilih yang lain. Artikulat. Arimo. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa wajib, bisa enggak ya. Oke. Karena mengganggu kebanyakan warna, dihapus saja. Oke, halaman ketiga sudah selesai. Besaran fisika adalah bla 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 gitu kan. Selesai nih teman-teman nih. Nah, sekarang kita akan masuk. Tuh, kita sudah punya 3 halaman. 1, 2, 3. Nah, kita tambah halaman lagi. Nah, saya sekarang di halaman keempat akan menjelaskan tentang alat ukur ya. Berbagai macam alat ukur. Kita cari dulu masuk ke template. Kita pilih template videonya mau yang mana. Adakah yang pas gitu ya untuk menjelaskan tentang alat ukur. Cari. Ini template-nya bagus-bagus no ya. Tinggal kreativitas kitanya aja nih. Mau seperti apa. Oke Bu, ada suara piring pecah Bu. Santai Bu. Oke. Kita pilih yang ini aja lah untuk alat ukur nih ya. Yang warna oranye ini ya. Kita klik. Oh, ternyata banyak juga nih. Oh, ada beberapa ya. Ya, saya pilih yang ini aja lah. Ada bulat-bulatnya nih. My Fabs. Kita klik. Nah, ini dia. Untuk menjelaskan alat ukur. Ada 4 buletan. Nah, nanti 4 buletan itu akan saya ganti menjadi alat-alat ukur. Oke. My Fabs ini saya ganti dengan alat ukur. Nah, alat ukur dalam fisika. Yuk, Bapak Ibu. 1, alat ukur itu apa? Garis atau Garis. jangka gitu ya. Ya. Oke. Kok jangka sih? Mistar ya, mistar. Apalagi Bu? Jam tangan. Stopwatch. Jam tangan. Stopwatch. Stopwatch. Oke. Ini dulu ya, mikrometer, skrup. Jangka sorong. Jangka sorong. Oke, jangka sorong. Satu lagi Bu, alat ukur listrik. Listrik. Meter. Oh iya, multimeter bisa. Multimeter aja ya. Multimeter. Oke. Nah, bolong-bolong ini kita ganti dengan video-video alat itu. Kita hapus dulu ini bingkainya. Tuh, tinggal bingkai. Kita cari penggaris di video. Kita cari penggaris. Penggaris. Cari video tentang penggaris. Oh, banyak video tentang penggaris. Oke. Tinggal dipilih mau yang mana ya. Kayaknya yang ini bagus nih. Tuh, ada proses. Oke, kita pilih nih yang ini. Klik. Bapak Ibu. Nah, ini kita masukkan ke dalam bingkai. Nah, sudah masuk videonya. Kita coba lihat. Nah, ada video tentang penggaris. Yang kedua, kita akan mencari mikrometer skrup. Oke, mikrometer skrup. Video mikrometer skrup. Saya yakin pasti ada. Oke. Yang mana ya yang lebih keren? Oh, ini mikrometer skrupnya udah digital ya. Oh, keren ya. Ada yang analog nggak coba? Ini dia Bapak ini. Ada yang analog nih. Oke, kita klik yang analog. Kita simpan dulu. Ininya belum dihapus ya tadi video bawaannya. Kita masukkan. Klik.
Nah, sudah masuk. Ini adalah mikrometer skrup. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong. Kita klik cari di video jangka sorong. Oke, mana jangka sorong? Nah ini udah langsung ada. Ininya harus kita hapus dulu. Kita klik jangka sorongnya, kita masukkan dalam bingkai. Udah masuk jangka sorong. Klik. Tuh, jangka sorong sudah masuk. Oke, selanjutnya adalah multimeter. Ini kita hapus dulu. Multimeter. Coba kita cari multimeter. Apakah ada multimeter? Ada, iya. Nah, ini dia multimeter. Sudah ada. Atau yang ini. Kalau ini lebih ke skalanya ya. Mau yang mana? Ini yang bawah. Sepertinya tadi bagusan yang atasnya yang ini. Oke, kita pilih salah satu multimeter, lalu kita masukkan ke dalam bingkai. Jreng. Ini sudah klik. Tuh. Jadi sudah ada nih alat ukur. Tuh, penggaris ini. Oke. Nah, teman-teman, tentu di dalam video ini nggak perlu kita menjelaskan seperti nulis di dokumen ya. Seperti ini aja nanti, biarkan siswa nanti menjabarkan penggaris, jelaskan, mikrometer, jangka sorong, multimeter, jelaskan. Oke, materi saya sudah selesai. Di halaman ke-1 ini tentang identitas, halaman kedua ini tentang definisi pengukuran, halaman ketiga tentang besaran-besaran fisika, halaman keempat tentang alat ukur. Nah, jangan terlalu banyak juga, walaupun ini belum 1 menit ya, masih 47 detik. Kalau memang masih mau terus, silahkan ya. Maksimalnya 3 menit ya untuk video. Nah, di halaman ke-5, kita tambah halaman, rencananya saya akan memberikan kuis, akan memberikan latihan tes ya. Nah, di sini kita cari lagi template videonya. Kita cari template videonya. Untuk kuis, Pak Denny yang mana ya enaknya untuk kuis? Nah, saya klik yang ini aja lah. Nah, ini ya, kita klik. Untuk kuis, saya akan pilih yang ini. Oke, nah saya juga belum terbayang nih kreativitasnya akan seperti apa untuk kuis. Oke, ini belakangnya seperti laut ya. Oke, coba saya share dulu. Oke, nah ini bisa di-delete nih. Nah, oke, lautnya supaya hilang. Lautnya supaya hilang. Oke, jadi suasananya jangan laut. Oke, mungkin ternyata saya hanya butuh 2 kotak ini. Nah, di bagian kuis ini kita akan memasukkan, nah ini kan ada gabungan ya. Ini kita pisahkan, oke. Nah, ini bisa kita hapus, subscribe-nya kita simpan nanti untuk soal-soal tulisan lah ya, kita simpan dulu. Garisnya kita simpan, takutnya perlu. Nah, sekarang kita masukkan, kita cari video kuis ya. Kuis atau tas. Tas itu kan tugas ya. Oh, gambarnya ibu anak kecil. Oh, nggak nyambung nih. Kuis aja. Kuis. Kita masukkan kuis. Oke, time to quiz. Jreng. Oh, ternyata ada nih videonya nih. Kuis ya, saya masukkan. Nah, jadi kita berikan dulu nih. Oke, di halaman ini khusus aja lah ya. Halaman ini kita jadikan latar aja. Jadi belum ada soal di sini. Jadi kita timpa aja semuanya. Nah, di halaman ini khusus untuk tulisan kuis gitu ya. Oke. Nah, di sini boleh tambahkan kata are you ready gitu ya. Are you ready? Lalu kita pilih tanda tanya. Nah, ini boleh dibesarkan nih ya. Misalkan 90. Dibesarkan 90, kita tarik. Oke. Lalu kita ganti warnanya menjadi merah. Merah menyala. Oke. Nah, kita simpan di sini. Oke. Ya. Klik. Nanti seperti apa sih, Greng? Nah, nantinya seperti ini. Are you ready? Nah, ini kuis gitu ya. Oke. Nah, baru di halaman 6 kita masuk ke soal ya, soal kuisnya. Tambah halaman, kita cari lagi template-nya. Cari video untuk soalnya. Cari video untuk soal ya. Kira-kira mau yang mana? Ya, saya pilih salah satu nih, yang ini. Klik. Oke. Yang mana ya? Nah, misalkan untuk soal, kita pilih yang ini. Klik. Nah, ini dia.
Kita pilih yang ini. Di sininya berikan keterangan. Perhatikan tayangan video berikut ini. Nah, perhatikan tayangan video berikut ini. Jadi saya akan memberikan soalnya soal video gitu. Nanti siswa akan mengeksplorasi dari video ini. Oke, perhatikan tayangan video ini. Videonya kita hapus, tinggal template doang. Nah, lalu kita cari di video misalkan tentang baca jangka sorong. Jangka sorong. Oh, ternyata nggak ada ya. Oke, tentang jangka sorong, kita kembali ke jangka sorong. Tadi video ini kan sudah sempat ditonton kan ya. Oke, kita akan berikan demonstrasi kepada mereka tentang jangka sorong. Nanti pertanyaan kita adalah tuliskan langkah-langkah misalkan mengukur benda dengan menggunakan jangka sorong. Oke, nah video ini aja nih. Nah, Bapak ini kan sedang mengukur. Nah, saya video ini aja. Ini juga nggak lama kok. Nah, di sini kita berikan ilustrasi soalnya. Ibu jelaskan di sini setelah kalian mengamati tayangan video di samping, jelaskan hal-hal berikut ini. Nah, boleh aja seperti itu. Jelaskan hal-hal berikut ini. Trap 1 misalkan. Tuliskan gitu ya. Tuliskan langkah menggunakan jangka sorong dalam pengukuran. Nah, yang kedua misalkan jelaskan kegunaan pengukuran. Salah pertanyaannya ya. Jadi misalkan jangka sorong ini dapat digunakan untuk mengukur apa saja gitu ya. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur benda. Nah, jelaskan. Kita tambahkan jelaskan fungsi jangka sorong dalam mengukur benda gitu ya. Jadi mengukur apanya? Panjangnya kah, diameternya, ketebalan gitu ya. Dalam mengukur benda. Apalagi kira-kira pertanyaannya? Pertanyaannya misalkan berapa nilai ketelitian jangka sorong. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kita berikan video pemancing aja. Biarkan nanti mereka mencari informasi atau jawaban dari soal yang diberikan ini di media internet nanti atau di buku-buku pelajaran. Nah, ini kita sudah punya nih 3 soal. Tuh. Jadi si video ini hanya untuk pemancing saja. Oke, ini dia kuisnya. Nah, nanti bisa juga nanti ditambahkan keterangan bagaimana cara mereka menjawab. Jawabnya gimana gitu, di mana dijawabnya. Nah, boleh teman-teman ini berikan keterangan teks ya. Kita masukkan teks subjudul. Nah, jawaban ditulis atau jawaban ditik rapi di laptop atau di Word gitu ya. Di Word lalu PDF-kan dan kirim ke WA guru pada nomor atau mereka sudah tahu kok ya. Nah, nomornya berapa? 0856 921 504 11 misalkan. Nah, mereka sudah tahu kok ininya guru PA-nya kan sudah punya ceritanya gitu ya. Nah, ini untuk memastikan aja jangan sampai ada pertanyaan. Jawabannya dikemanain, Bu? Nah, itu jadi bingung nantinya. Nah, oke, ini hurufnya kita besarkan. Nah, seperti ini ya. Jadi jawaban kalian jawaban ditik rapi di Word. Lalu PDF-kan dan kirim ke WA guru pada nomor ini. Nah, ini dimiringkan, hurufnya dikurangi. Boleh dikurangi. Dan WA guru. Nah, ini. Truk. Oke, tarik ke bawah nih. Kita ganti hurufnya.
Ganti hurufnya dengan Archipo Black. Oke, teman-teman, tuh ya. Kita sudah punya 6 halaman, 1 menit 6 detik. Selanjutnya di halaman ke-7 kita penutup ya. Di halaman ke-7 kita penutup. Tambah halaman. Nah, kita pilih template videonya untuk penutupan. Kita back dulu. Nah, untuk penutupan misalkan yang ini. Kita pilih untuk penutupan. Nah, yang ini ya. Oke, nah misalkan ini gurunya misalkan ibu-ibu nih ya. Tuh, nggak apa-apa nih. Kita cuplik aja lah si Mbak ini ya. Kita juga nggak kenal. Tapi biar anak-anak suka saja. Misalkan, terima kasih sudah menonton. Nah, misalkan seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Ingat 5M. Nah, 5M ya. Tadi kan harus ada 5M-nya. Ingat 5M. Protokol kesehatan. Nah, itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Ini Pak kegedean Pak. Ya udah, ini diganti aja 90. Klik. Terima kasih sudah menonton. Ingat 5M. Nah, oke, ini menonton ya. Oke, S di bawah ya. Oke, sudah menonton. Nah, di bawahnya boleh nih ditambahkan lagi tulisan. Kita masuk ke teks, lalu kita berikan lagi tulisan. Nah, ini. Kita berikan tulisan level up. Kita kecilkan. Simpan di sini. Nah, ini dia. Salam sehat. Bawahnya. Salam juara. Nah, gitu. Ini kita pisahkan nih, karena hurufnya kita pisahkan dulu. Tak, tak. Yang atas ini biar nanti bisa ke sini. Yang bawah juga sama. Kita kurangi nih. Salam juara. Nah, oke, masih terlalu besar. Nah, gitu maksudnya. Ya, jadi salam sehat, salam juara. Oke, teman-teman, udah halaman 7, udah penutup. Nah, sekarang kita akan menambahkan audio, suara, biar tidak sepi gitu ya, backsound ya. Kita tambahkan ya backsound ya. Ini saya sudah punya 7 halaman. Backsound itu ada di audio di sini. Kita klik audio, lalu kita pilih backsound. Mau yang mana? Apakah mau Ramadan tiba? Ramadan tiba kayaknya bagus. Coba kita klik. Nah, mau yang mana nih? All is good again. Kita pilih yang ini misalkan. Bisa di preview dulu ya, didengarin dulu. Klik. Nah. Wah, kurang bersemangat ternyata. Kalau yang ini ya, kita cari yang bersemangat. Ada nggak yang bersemangat musiknya? Nah, ini bagus. Kalau sudah yakin, ini tinggal klik. Nah, ini masuk langsung di sini. Ini langsung masuk. Di atas juga ada play-nya. Tuh, langsung masuk. Oke. Kita sudah menambahkan backsound. Nah, teman-teman, kita juga bisa menambahkan wajah kita. Rekam layar. Caranya bagaimana? Jadi kita nanti ngobrol menjelaskan materi. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini bisa nanti masuk ke bagian 3 titik atas, lalu masuk ke tampilkan dan rekam. Kita klik tampilkan dan rekam. Nah, kita diminta masuk ke studio rekaman kita. Jadi ini kita klik, langsung nanti akan masuk ke studio rekaman. Hanya, nah ini ada atur kamera dan mikrofon nih di sini nih. Hanya di sini Canva tidak bisa mengakses kamera. Kenapa? Karena kameranya sedang dipakai ke teman-teman kan. Nanti kalau saya sudah tidak siaran seperti ini, itu di sini akan muncul kamera kita. Teman-teman tinggal ikuti, baru rekam layar. Jadi setiap slide nanti dijelaskan. Saya nggak bisa mencontohkan karena kameranya sedang digunakan untuk presentasi. Ya, oke. Baik, kalau sudah selesai Pak Denny, selanjutnya bagaimana? Kita preview dulu ya. Kita lihat nih tayangan video kita. Selamat menyaksikan. Kalau suaranya tidak ada, tidak apa-apa. Nanti hasilnya akan saya share di grup hasil video kita. Klik. Nah, ini dia hasilnya.
Nah, keren kan ya? Sederhana, tapi ragam, template-nya bagus. Quiz. Are you ready? Ini kuisnya. Oh, selesai deh. Ingat 5M ya, kata si Mbak ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam juara. Oke, sudah selesai. Jangan lupa diunduh. Karena nanti mau dimasukkan ke YouTube. Atau ke sumber belajar. Kita klik, lalu unduh. Kita klik unduh. Pilih MP Port, sudah disarankan. Lalu kita unduh. Dan tunggu proses unduh selesai. Maka dengan demikian, kita sudah menghasilkan satu proyek video pembelajaran. Oke teman-teman, pas jam 16.00, luar biasa. Pas ya jam 16.00, sesuai dengan target Pak Sudarno. Oke, saya beri kesempatan untuk bertanya. Kita 5 menit, ada diskusi, karena di sekolah sudah sepi nih. Waduh. Saya Pak, saya. Silakan. Ayo ya Pak. Yuk. Ini Pak, saya kasus. Halo, kedengeran? Silakan Pak. Yang begini Pak, kan saya habis bikin tuh. Saya bikin video, saya bikin PNG, lalu saya kirim ke Bapak. Nah, itu saya kembali lagi ke pembuatan itu. Saya lihat, kok balik lagi ke normal. Itu saya bingung lagi gimana itu filenya. Oke. Yang Bapak pertama, sudah, ya, Bapak sudah membuat yang video. kedua yang pelajaran barusan. Jadi untuk mengecek video yang sudah dibuat. Ya, karena barusan sempat bilang. Apa namanya yang aslinya yang belum artinya yang masih konsepannya, yang belum disimpannya. Kan biasanya kan kalau menjadi PNG berarti kan asli. Ada asli yang konsep kita. Baik Pak. Kalau setelah diunduh, setelah di-download itu nanti kan masuk ke Explorer kita. Nah nanti kalau Bapak ingin masuk lagi ke Canva, aduh bingung di mana ya, takut nggak kesimpan. Prinsipnya Canva itu otomatis tidak ada save as, nanti akan saving sendiri. Bapak tinggal klik beranda, diklik beranda, lalu pilih all your design, semua desain kita. Iya. Pasti ada di situ. Juga saya lihat kalau desain, tapi kenapa dia kembali lagi gambar Superman gitu ya dari Bapak? Superman itu berarti yang kemarin, yang komik ya? Iya. Atau Bapak cek kelasnya Pak, jangan-jangan mungkin Bapak tidak di kelas tim penggerak. Kelas tim penggerak. Oke. Ya udahlah biarin deh. Itu nanti Pak diulik akan nemu dengan sendirinya. Tapi prinsipnya Canva itu otomatis akan tersimpan. Nanti desain terakhir yang Bapak kerjakan akan masuk ke all your design. Tapi kalau kendala seperti itu, nanti mungkin diulik-ulik lagi lah ya, karena itu kasus. Yang kedua yang ini tadi pelajaran barusan kan Bapak yang mencari bentuk template ataupun apapun juga itu kadang-kadang Bapak langsung kena. Misalnya tadi kalau saya berpikir pasti nyari arrow itu kan anak panah, tapi Bapak tulisnya bukan arrow. Gitu. Nah, istilah ya. Oke Pak, ya itu sebenarnya karena latihan ya Pak ya, karena sering mencoba latihan. Kayak kemarin saya juga waktu komik itu superhero, saya juga nggak terpikir nyarinya apa ya, Batman gitu. Batman ternyata agak susah, nggak banyak. Udah superhero aja, keluar ternyata. Terus woman, saya klik aja, saya ketik aja sebisa saya, man. Kemudian saya ketik panah, saya ketik stiker gitu. Saya ketik rumah belajar, ternyata nggak keluar. Tapi kalau ketik rumah, keluar gitu. Jadi itu karena ini aja, karena proses latihan saja. Nanti Bapak bisa, makanya itulah pentingnya eksplorasi dan menggali lebih dalam lagi. Digali, diulik gitu. Saya juga belum menemukan lagi yang hot dari Canva ini seperti apa. Ini masih banyak Pak. Masih banyak Pak. Nanti Bapak mau Idul Fitri nih, mau buat kartu ucapan, kartu pos, ya online itu bisa di Canva. Mau buat daftar riwayat hidup bisa di Canva. Mau buat poster untuk pemasaran bisa di Canva. Ini kita masih banyak Pak yang belum kita pelajari. Lembar kerja siswa LKPD ada di Canva. Ya makanya pentingnya pelatihan hari ini adalah menginspirasi.
nanti Pak Jauhari, teman-teman yang lain itu punya kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh, bisa jadi nanti jadi duta di sekolahnya masing-masing. Silakan Pak Simon. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Pak. Saya senang sekali nih ngikutin Pak Denny karena bagus banget. Itu tidak ada watermark kan? Tulisannya itu tanpa watermark ya Pak? Iya, tidak ada watermark Pak, karena ini udah edu. Saya sudah ngerjain baru 1 halaman karena ketinggalan Pak. Baru 1 halaman, di samping itu kan sinyalnya kurang bagus. Jadi ini saya baru 1 halaman karena untuk buka template-nya itu video lambat gitu Pak. Nah, agak trouble sedikit. Baru ketemu 1 halaman. Halaman 6 berikutnya belum ketemu Pak. Baru 1 ikutin. Itu aja Pak. Mungkin untuk cara bukanya itu template-nya itu tentang pendidikan ya Pak. Ya. Tentang pendidikan. Ya. Ya. Oke. Saya itu aja, mungkin nanti saya lihat siaran ulangnya Pak ya. Oke. Tadi seperti itu trouble. Terima kasih Pak Denny. Ya, sama-sama Pak Simon. Jadi intinya karena ini medianya online ya, Bapak Ibu sinyalnya harus kencang karena kita sedang online. Semua yang kita ambil aset dari Canva itu harus diambil, di-download secara online. Tapi nggak apa-apa, baru 1 halaman, tiba-tiba sinyalnya down, nanti malam 1 halaman lagi, malamnya lagi 1 halaman lagi, sampai malam tiba-tiba sahur Pak. Ya, pas sahur baru di-download ya Pak ya. Nggak apa-apa, itu bagus kayak gitu. Intinya tetap bisa dilakukan, nanti bisa dilanjutkan kalau sudah membuat satu desain, nanti di close aja, nanti cari di all your design, pasti ada di situ. Selamat mencoba Mas Simon. Ya, atur nuhun. Sami-sami. Bapak, mohon izin bertanya. Ibu Nur, silakan. Saya kan sudah pernah buat video pembelajaran. Video pembelajaran saya kan baru 3 lah Pak. Itu kalau dimasukkan ke video yang bukan dari Canva bisa nggak Pak? Tapi Sangat video bisa. saya sendiri. Ya, sangat bisa Bu. Jadi Ibu sudah membuat video pembelajaran, tapi gini, jangan sampai gini. Video pembelajaran yang sudah buat Ibu di KineMaster, di Filmora, di aplikasi-aplikasi 7 menit. Tiba-tiba semuanya dimasukkan 7 menitnya ke Canva, jegret gitu. Buat apa Bu? Hanya memindahkan tempat. Karena Canva ini kita ingin lebih ke desain grafis. Jadi video yang Ibu itu hanya diambil yang penting-pentingnya saja. Misalkan contohnya prolog, di situ ada Ibu bicara, "Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran TIK. Hari ini apa loh materinya? Cukup 30 detik." Nah, itu diambil, dimasukkan ke upload. Di-upload dulu ke Canva, nanti masukkan ke template. Jangan sampai 7 menit itu dimasukkan semua. Buat apa? Udah aja kirim videonya kalau gitu. Jadi yang penting-pentingnya aja, Ibu saat bicara, Ibu saat memberikan penguatan karakter, Ibu saat penutupan, itu boleh. Tapi catatan tidak lebih dari 30 detik per slide. Karena kalau lebih dari 30 detik per slide, itu nanti jadinya akan bias Canva-nya. Yang menonjolnya malah videonya, bukan Canva-nya. Kan harapan kita adalah grafisnya yang muncul. Video itu menguatkan. Kalau Ibu ingin membuat video khusus video, bukan Canva tempatnya, tapi di aplikasi-aplikasi video. Paham ya? Iya, Pak. Oke, siap. Ada lagi? Bu Kiki mau bertanya? Bu Eni? Iya. Oke, sepertinya semuanya sudah semangat untuk buka bersama. Ya, bersama di rumahnya masing-masing dengan keluarga tercinta. Pak Simon sudah mempersiapkan untuk buka bersama, Pak Jauhari, Bu Nur sudah masak kalau di Bogor itu kerupuk mie warna koneng, ya suukna ya, kacang suuk. Ya, Pak ya, itu ya. Ada bala-balanya. Aduh, tong disebutan atuh nanti kabayang. Ya, jam 4 teh keur ini ada cendol gitu ya. Ada sirup marjan. Mie golosor, Pak. Mie golosor ya. Tubuh mie golosor. Saya tahu. Oke. Bapak Ibu yang mau berbuka, Ini, selamat Pak, berbuka. Yang penting ini Pak. Apa itu Pak Jawari? Oh iya, senjatanya itu ya. Oke Pak. 234 atau 123 itu? Ya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya sudah berkesempatan silaturahim. Jangan sungkan ya kalau bertemu dimanapun ditegur, karena mungkin Bapak Ibu bisa ingat ke saya.
Tapi saya belum tentu bisa ingat satu-satu ke Bapak dan Ibu. Sama ketika di kelas, siswanya yang 30 ingat ke gurunya belum tentu ingat karena saking banyaknya. Silahkan disapa, kita akan silaturahim tidak hanya sebatas Canva, tapi silaturahim dunia dan akhirat. Kalau bertemu silaturahim, mudah-mudahan suatu saat saya bisa mengunjungi sekolah Bapak dan Ibu. Mohon kalau saya mampir jangan ditolak ya Bapak Ibu ya, ke sekolahnya masing-masing. Saya ingin silaturahim. Amin, Terima amin, kasih. amin. Kita akan foto bersama dulu. Ya, yuk dibuka kameranya. Ya. Oke. Tidak ada gaya khusus, bebas gayanya terserah seperti apa. Kita akan foto. Siap Bapak Ibu? 1, 2, ceng. Oke. Tahan dulu. Ya. Sekarang yang kali lagi tetap kameranya dibuka. Nah, ini mode yang lain. Jreng. Nah, oke, yuk masuk semuanya duduk yang manis. Nah, banyak ternyata tuh, ya. Yang manis ini Pak. Ya, yang manis senyum Bu, ya senyum. Pipinya diangkat 1 cm, 1 cm. Tahan 5 detik tuh. Bapak Ibu kalau senyum. Masker juga Pak. Dilepas maskernya ya. Ini kalau senyum ke saya juga kerasa ya senyumnya ya walaupun virtual. Kerasa senyumnya. Tapi lamun baut kerasa lamun baut mah. Ya. Siap? Yuk tersenyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Jangan lupa upload kegiatan pembelajaran hari ini di media sosial. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk teman-teman yang lain. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran selama 2 hari dengan saya. Esok Bu Dona akan hadir kembali. Mohon maaf lahir dan batin, kita saling mengikhlaskan semua kesalahan. Saya tetap berpesan kepada semuanya, jadilah pejuang ilmu, wawasan, dan kemampuan. Mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan untuk sahabat-sahabat yang ada di sekolah. Salam sehat, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.